Salam, selamat pagi pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur karena Allah telah menyertai dalam istirahat kami dari malam hingga pagi ini. Dan saat ini kami dapat bangun dalam keadaan baik. Sebelum menjalani aktivitas hari ini, kami akan bersama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menuntun langkah hidup kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat agar kami memahami dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah mendengar perkataan siapa berani berbuat harus bertanggung jawab? Ya, itulah sebuah hukum sebab akibat dalam dunia ini. Seorang yang melakukan kesalahan, orang itu harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari tindakannya. Banyak kasus terjadi, orang yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum harus masuk penjara karena membunuh, karena korupsi, karena narkoba, karena merampok, mencuri, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Manusia sejak awal dari Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah sehingga jatuh dalam dosa. Memang ada akibat dari dosa itu, manusia menjadi sengsara dalam hidupnya, baik Adam dan Hawa maupun keturunannya termasuk kita. Namun ada dampak lain, saudara, jika dosa itu tidak diselesaikan. Sebab upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi, jika hubungan kita dengan Allah tidak diselesaikan karena dosa kita, maka kita akan mengalami kematian yang kedua. Mati secara jasmani di dunia ini dan akan mati yang kedua kalinya, yaitu masuk ke neraka dan terpisah dengan Allah. Suatu kematian yang mengerikan, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 26-27 demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita adalah orang-orang yang menerima hukuman mati, yaitu terpisah selamanya dengan Allah. Tetapi kita bersyukur karena Yesus telah menggantikan kita. Ayat yang kita baca di awal menjelaskan, penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Salib yang dipikul Yesus, kesengsaraan yang dideritanya, seharusnya kitalah yang menanggungnya. Tetapi Tuhan Yesus telah menggantikannya. Oleh sebab itu, saudara, seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dengan kita percaya kepada Dia, mengikut Dia, hidup seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Marilah di dalam momen masa Paskah saat ini, kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah menanggung sakit kita, yang telah memikul kesengsaraan kita, karena korban Yesus. Dalam Paskah kita telah terlepas dari hukum maut. Kita berterima kasih dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Melalui Yesus yang menggantikan hukuman kita, kita telah diselamatkan dan dapat bersatu dengan Allah kembali.
Bahkan untuk saat ini pun Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Tuhan Yesus juga siap meringankan segala keletihan dan beban berat hidup kita saat ini. Di dalam Yesus kita mendapat ketenangan. Oleh sebab itu, biarlah kita semakin percaya dan taat kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menggantikan hukuman dosa untuk kami, menanggung penyakit kami, penderitaan yang seharusnya kami pikul. Terima kasih, di dalam Yesus kami yang letih lesu dan berbeban berat dikuatkan kembali. Oleh sebab itu saat ini hamba-Mu berdoa bagi para pendengar semuanya, kiranya Tuhan memberkati seluruh pendengar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan kuatkan dan lepaskan, yang saat ini sedang berbeban berat karena berbagai persoalan, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.